Nomor 5, golongan ahli bid'ah, halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan golongan-golongan yang keluar dari pemahaman dari i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini masih membahas ada beberapa golongan di sini yang mana golongan ini keluar menyimpang dari pemahaman keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kemarin akidah ahli sunnah wal jamaah itu adalah yang meyakini antara hakikat dan syariat. Ingat-ingat, karena kata Nabi di dalam hadis, umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam hadis Nabi menjelaskan umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya ke neraka kata Nabi, kecuali satu. Berarti 72 golongan masuk neraka, satu yang masuk surga, yang selamat. Sahabat bertanya, ya Rasul, yang satu golongan itu siapa? Kata Nabi, yaitu orang yang berpegang teguh kepada Quran dan hadis, yang mengikuti akidah yang benar, namanya akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi satu-satunya akidah yang benar hanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah itu kriterianya dua, ibu-ibu. Satu, ahli sunnah. Ahli sunnah berarti orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Kangjeng Nabi. Ahli sunnah itu begitu ya, orang yang mengikuti mengamalkan sunnah-sunnah Kangjeng Nabi. Sunnah itu apa? Kelakuan atau pekerjaan Nabi. Sunnah ya, sunnah itu kelakuan Nabi atau pekerjaan Nabi, bukan yang patokan definisi dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa, bukan itu ya. Walaupun nanti pada pelaksanaannya ketika kita melakukan pekerjaan Nabi kita dapat pahala gitu ya, tapi maksudnya yang disebut sunnah adalah kelakuan Kangjeng Nabi. Apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi namanya sunnah. Ada berapa sunnah? 3. Ada 3. 1 sunnah qauli, 2 sunnah fi'li, 3 sunnah takriri. Ini supaya kita benar nih ikut ahli sunnah wal jamaahnya ya. Kita harus tahu dulu sunnah itu apa, jamaah itu apa gitu ya. Jadi sunnah itu ada berapa? 3. 1 sunnah qauli, berarti yang diucapkan oleh Nabi ya. Kalau sunnah qauli itu berarti yang diucapkan oleh Nabi. Yang 2 sunnah fi'li, berarti yang dikerjakan. Kalau fi'li mah ya, sunnah yang dikerjakan oleh Nabi. Yang 3 sunnah takriri. Kalau takriri mah diucapkan tidak, dikerjakan juga tidak. Tapi takriri ini adalah dilakukannya oleh sahabat Nabi, tapi Nabi membiarkan. Takriri itu begitu ya. Nabi mah enggak ngerjain, Nabi mah enggak ngucapin. Yang ngerjain, yang ngucapinnya adalah para sahabat, tapi Nabi membiarkan. Nah itu juga jadi sunnah, itu juga ya. Makanya hati-hati sama kelompok-kelompok yang terus-menerus mengkampanyekan bid'ah gitu ya. Kata mereka bid'ah itu yang tidak dikerjakan Nabi. Pugu, di zaman Nabi juga ada sunnah yang tidak dikerjakan oleh Nabi, namanya sunnah takriri.
Boro-boro nabinya udah kagak ada, nabi masih ada juga, sahabat udah ngerjain sesuatu yang nabi tidak kerjakan. Kalau itu bid'ah, nabi ngamuk atuh ya waktu itu ya. Kalau itu dilarang, nabi marah. Kalau itu sesat, nabi pasti ngasih tahu. Kalau itu bid'ah bakal ke neraka, atuh nabi juga pasti ngelarang. Nih hati-hati nih ya. Kita udah ngaji nih. Jangan gampang diombang-ambing ya. Jangan gampang terdoktrin sama doktrin-doktrin yang dangkal. Naudzubillah ya. Orang-orang yang ngajinya belum tuntas, orang-orang yang ngajinya enggak dengan guru, lama waktu, ini harus diwaspadai ya. Karena mereka nantinya cuman bikin keruh keadaan, cuman ngadu domba masyarakat. Akhirnya anak sama orang tua jadi pada berantem, cuman gara-gara habis sholat musab muka. Masya Allah, habis sholat musab muka diomelin sama anaknya. Bid'ah itu mak, neraka itu mak, sesat mak. Astagfirullah. Padahal ngajinya baru 3 kali, baru 3 minggu, udah berani nyalahin orang tuanya. Naudzubillah. Apaan? Mati ditahlilin. Bid'ah itu mak. Ya Allah, orang tahlil kok dibilang bid'ah. Emang tahlil itu apaan? Baca la ilaha illallah, itu kan disebutnya kalimat tahlil. Masa orang baca la ilaha illallah disesat-sesatkan ya? Ini hati-hati ya. Jadi mereka punya anggapan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Kangjeng Nabi. Padahal di zaman Nabi sahabat udah melakukan itu. Namanya sunnah takriri. Seperti Bilal, sahabat Bilal habis wudu sholat sunat 2 rakaat. Bilal ya, habis wudu sholat sunat 2 rakaat. Nabi nanya, Bilal, kamu sholat apa? Karena Nabi nggak pernah nyontoin, nggak pernah ngerjain. Sukril wudu itu kan bukan dari Kangjeng Nabi, itu bukan. Itu awalnya yang ngelakuin Bilal. Nabi nggak pernah nyuruh, Nabi nggak pernah nyontoin. Makanya beres sholat ditanya sama Nabi, sholat apa Bilal? Saya sholat setelah wudu, bersyukur atas nikmat wudu. Oh gitu kata Nabi. Udah gitu doang, nggak dilarang, nggak disuruh, nggak apa, tapi dibiarkan. Dengan itu menjadi syariat bahwa setiap kita habis wudu sunat sholat sukril wudu. Padahal itu yang punya inisiatif bukan Nabi tapi Bilal, tapi Nabi membiarkan, berarti itu menjadi sunnah Nabi, bukan sunnah Bilal ya. Tetap sunnahnya sunnah Nabi, tapi sunnahnya disebut sunnah takriri. Tuh ya. Kalau apa-apa yang tidak dikerjakan Nabi jadi bid'ah, atau Bilal juga bid'ah, berarti kan begitu ya. Jadi nggak sesempit itu. Pergeso, ngaji dulu ngaji ya. Ayo balik ke sunnahnya aja kagak tahu ya. Balik ke sunnah yang mana ini kan begitu ya. Ya. Jadi ahli sunnah itu adalah kelompok yang mengerjakan sunnah Kangjeng Nabi. Sunnah itu ada 3 gitu ya. Kedua, wal jamaah, orang yang selalu berjamaah, yang selalu berkelompok bersama-sama, rame-rame, bareng-bareng, berjamaah begitu ya. Bukan orang yang suka memecah belah, bukan orang yang hidupnya pengen sendiri-sendiri, bukan. Ahli sunnah wal jamaah mah nggak begitu hidupnya. Apa-apa teh berjamaah, apa-apa teh bareng, apa-apa teh kompak. Itu namanya berjamaah ya. Yang hari ini yang kita perhatikan banyak orang yang memecah belah persatuan hari ini ya. Orang udah kumpul bareng-bareng zikiran dibubarin sama dia ya. Bid'ah. Akhirnya orang mau tahlilan takut disambar geledek jadinya ya. Itu yang ada sekarang begitu ya. Orang yang udah berjamaah malah disuruh terpecah
belah, naudzubillah ya. Padahal tugas kita mah yang terpecah belah harus dipersatukan, bukan yang udah nyatu malah diacak-acak jadi terpecah belah. Ponakan sama mamang jadi udah nggak lebaran-lebaran gara-gara gituan ya. Ya Allah, bertahun-tahun lebaran udah kagak nyampe-nyampe sekarang mah ya. Cuman gara-gara beda, yang satu terawihnya 11, yang satu terawihnya 23 gitu ya. Apaan terawih 23 katanya? Ya Allah ya. Nauzubillah ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah mah nggak begitu sifatnya, enggak. Dia mah orang yang selalu rukun, guyub, akur, begitu. Cirinya begitu. Pokoknya ciriin aja ya. Kalau orang nggak bisa rukun, nggak bisa guyub, nggak bisa akur, udah. Itu bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Itu mah namanya ahli sunnah wal gagabah nih, kayak gitu mah ya. Kan ahli sunnah wal jamaah itu, ahli sunnah wal gagabah itu mah ya. Orang-orang caliwura gitu mah ya. Hati-hati ya. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Orang yang menggunakan, mengamalkan hakikat dan syariat secara seimbang. Kemarin ya, hakikat dan syariatnya seimbang. Apa itu syariat? Kewajiban kita untuk beramal, namanya syariat. Kemarin ya, kalau sakit kudu berobat, nah itu namanya syariat itu ya. Kalau lapar kudu makan, kalau bodoh kudu ngaji, itu syariat tuh namanya, kayak begitu tuh. Tetapi ahli sunnah wal jamaah mah selain melaksanakan syariat, dia pun meyakini hakikat. Apa itu hakikat? Tidak ada yang terjadi dan menjadi kecuali semua menjadi ketetapan Allah. Kalau sakit berobat, tapi begitu berobat sembuh, dia tidak meyakini sembuhnya dari obat, tapi yang ia yakini sembuh mah tetap dari Allah. Nah, itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dari sini ada beberapa kelompok yang menyimpang. Pertama kemarin golongan apa? Yang menyimpang kemarin nomor 1, Jabariyah. Siapa Jabariyah? Orang yang gampangnya aja ya, jangan ngikutin buku ya, takut puyeng. Yang gampang aja. Jabariyah itu orang yang terlalu menggunakan hakikat, melupakan syariat. Kalau ngeliatin buku takut puyeng ya. Ini aja penjelasan yang gampang aja ya. Jabariyah itu orang yang terlalu make hakikat tapi dia meninggalkan syariat. Jabariyah. Jadi dia pemahamannya begini, nggak ada yang bisa nyembuhin sakit kecuali Allah, nggak ada yang bisa bikin kenyang kecuali Allah, gitu ya. Bener nggak pemahaman begitu? Bener nggak? Nggak ada yang bisa nyembuhin sakit kecuali Allah, bener nggak? Bener, benernya mah bener. Jabariyah itu bener, cuman sayang tidak diimbangi dengan syariat. Jadi gara-gara begitu, gara-gara dia meyakini begitu, sembuh mah nggak sama obat, sama Allah, akhirnya dia kagak mau berobat. Nah ini kesalahannya di situ dia ya. Kenyang mah bukan dari makan, akhirnya ketika lapar kagak mau makan, diem aja, terserah Allah aja, gitu jadi. Kesalahannya di situ dia. Secara pemahaman mah benar bahwa memang betul yang bisa melakukan apapun, yang bisa menetapkan apapun hanya Allah. Kenyang dari Allah, pintar dari Allah, sembuh dari Allah, semua dari Allah, benar banget. Cuman kesalahan dia meninggalkan perintah syariat. Jadi dia nggak mau berusaha hidupnya, nggak mau nyariat. Gimana Allah aja? Ingus turun juga dari hidungnya diantepin aja. Tadi ingsrek. Mau turun kayak mau naik terserah Allah ini, gitu jadinya ya. Kan jadi keblinger ini Jabariyah ini ya. Gawe wae gitunya. Terserah Allah aja, mau punya duit kayak mau kagak gitu. Tapi kan lamun teu diteangan mah jadi itu Jabariyah. Nomor 2 apa?
Qadariyah. Kalau Qadariyah mah sebaliknya ya. Sebaliknya dari Jabariyah ya. Terlalu menggunakan syariat, meninggalkan hakikat. Jadi Qadariyah mah sebaliknya. Kalau pengen kenyang kudu makan. Karena kenyang itu bukan dari Allah, tapi dari makan. Kalau pengen sembuh minum obat. Karena sembuh itu bukan dari Allah, tapi dari Nah, ini juga sama, menyimpang ya, Qadariyah juga ya. Kemudian nomor 3 apa? Pula sifah. Pula sifah mah ini ada beberapa ya pula sifah. Nomor 3 pula sifah, makhluk punya tobeat. Yang nomor 3 begitu ya. Pula sifah itu meyakini bahwa makhluk itu punya tobeat. Seperti apa? Api, tobeatnya membakar. Nah, kayak begitu ya. Itu pula sifah yang nomor 3. Jadi dia punya keyakinan setiap makhluk punya tobeat masing-masing. Kayak api, tobeatnya itu membakar, menghanguskan. Jadi dia meyakini adanya angus itu dari tobeat api, bukan dari Allah. Gitu ya. Yang keempat pula sifah juga ya, yang keempat ya. Cuman yang keempat pula sifahnya punya keyakinan yang menghasilkan pekerjaan itu adalah sebab dan akibat. Nomor 4 mah begitu ya pula sifahnya. Jadi dia meyakini semua yang terjadi itu ada sebab dan akibat. Kenapa dia bunting? Sebabnya berhubungan badan suami istri. Jadi adanya bunting hamil gara-gara penyebabnya hubungan badan suami istri. Nah, kan begitu ya? Ada sebab kan pasti ya? Sesuatu itu pasti ada sebab akibat. Kata pula sifah, semua yang terjadi itu harus ada sebab dan akibat, kata dia. Padahal Siti Maryam mengandung Nabi Isa tanpa harus berhubungan badan dengan laki. Tuh kan terbantahkan ya. Kalau Allah berkehendak, Allah mah gak usah nunggu sebab akibat. Allah mah maha kuasa, bisa menghamilkan, membuat Siti Maryam mengandung tanpa berhubungan badan dengan laki-laki, ditiupin langsung kepada rahimnya oleh malaikat, jadi Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi salah pemahaman pula sifah nomor 4 yang meyakini bahwa semua yang terjadi itu harus ada sebab akibat. Kenapa itu dia pintar ngaji? Sebabnya apa? Belajar mesantren puluhan tahun, pintar ngaji jadinya ya. Enggak begitu. Ada yang mesantren gak pernah ngaji, kerjaannya cuman kerja doang di Pak Kiai, ngangon kambing Pak Kiai, nyuci pakaiannya, nyuci mobilnya, nyupirin, ngurus sawahnya, nggak pernah ngaji. Tapi pas pulang jadi ulama besar, pas pulang jadi kiai gede, tuh Allah mah kalau udah berkehendak nggak usah nunggu sebab akibat, nggak usah Allah mah. Innama amruhu iza aradallaha syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau udah berkehendak cukup bilang kun, jadi udah Allah mah. Gak usah lelaki suruh berhubungan badan sama perempuan terus baru ngandung, gak usah begitu Allah mah. Kalau Allah pengen Isa, ayo jadi Nabi Isa. Gak usah santri belajar bertahun-tahun di pesantren ngaji ngapalin, gak usah. Allah mau bikin pinter. Kalau kata Allah pinter, dikasih ilmu laduni, pinter walaupun kagak ngaji-ngaji. Ada juga sebaliknya, yang ngaji-ngaji kagak pinter-pinter. Itu juga karena kekuasaan Allah. Jadi ibu-ibu yang kagak ngerti-ngerti harus bangga ya, bahwa ibu-ibu itu menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah ya. Jadi jangan malah minder putus asa ya, harus pede. Nih gua ngaji sama Mang Yajid udah 30 tahun kagak ngerti-ngerti gua mah. Lalu pede amat kagak ngerti-ngerti, lu kagak ngaji tauhid sih, kata Mang Yajid. Kebodohan gua ini adalah salah satu tanda dari kekuasaan Allah gitu ya. Allah mah bisa bikin orang pintar tanpa ngaji, Allah juga bisa bikin orang bodoh walaupun rajin ngaji. Allah mah bisa ya.
Nggak ada yang harus kita putus. Karena kedibejaan. Lah emang menang nyeun saha lamun lain nang nyeun Allah ya. Kan orang tugasna ikhtiar usaha. Orang mah ngaji wae ngaji, dengekeun, hadir di majelis-majelis taklim. Bisa henteu nama terserah Allah ya, terserah Allah. Da anu bakal dibales pahalana mah nulisna ya, yang bakal ada pahala mah ngedengerinnya, yang ada pahalanya mah duduknya, yang ada pahalanya mah jalan dari rumah ke majelis taklimnya. Ngarti na aya pahalana teu? Ngarti aya pahalana teu ngarti? Enggak ada, ngarti mah pahalana eueuh. Ulah salah deui ya, geus ngaji tauhid ya, awas. Jangan lupa lagi nih, jangan salah nih. Awas, kalau di sini salah, mindsetnya salah, cara pikirnya salah, nanti amal kita jadi salah mulunya. Ulah salah deui ya. Anu wajibna mah minum obatna, yang dikasih pahala mah berobatnya, yang dikasih pahala mah jalan ke dokternya, yang dikasih pahala mah ngeluarin duit ngebayar obat, nebus resep di apoteknya. Itu semua yang bakal ada pahalanya, itu disebut amal. Cageurna mah eueuh pahalaan, sembuhnya mah enggak ada pahalanya, enggak ada pahalanya. Terus ngapain kita berobat pengen nungguin sembuh? Buat apa sembuh? Buat apa? Enggak ada pahalanya sembuh mah enggak ada. Yang harus kita kejar mah ketika sakit bagaimana saya bisa maksimal ikhtiar berobat, karena dengan berobatnya saya dapat pahala, karena itu adalah ladang amal buat diri saya, kan begitu ya. Yang harus dikejar mah itu. Ketika bodoh lain hayang pinterna, karena pinter mah nggak ada pahalanya. Tapi ketika bodoh yang harus kita kejaran adalah bagaimana saya bisa ngaji, melangkahkan kaki ke majelis taklim. Udah di majelis taklim bagaimana saya mendengarkan, lamun aya nu kudu ditulis saya tulis, lamun kudu meuli buku saya meuli buku, ngaluarkeun duit. Itu semua namanya amal yang nanti bakal ada balasan pahalanya di akhirat. Udah begitu mah mau pinter, mau ngerti, mau kagak nggak ada urusan, karena pinterna moal aya pahala, bodoh nage moal doraka. Kaharti. Iya Mang Yajid geus nyarap ya, jadi rada kenceng baterena nya. Nyarapna tadi 2 mangkok, jadina kencang ya nya. Begitu para hadirin, ya Allah ya. Karena kalau nggak begitu kita jadi salah amal ya, salah amal. Berobat pengen sembuh, nggak sembuh kesal, bosan gua berobat, gitu ya. Nu gitu mah Mang Yajid eta mah ya. Contohna Mang Yajid eta mah. Ngaji pengen pinter, akhirnya ngaji lama kagak pinter-pinter, bosan. Udah, gua ngaji kagak pinter-pinter, berhenti. Ngedoa pengen dikasih apa yang dipinta sama Allah, akhirnya karena nggak dikasih yang dipinta sama Allah, berhenti ngedoa. Capek gua ngedoa, nggak dikasih sama Allah, kan jadi begitu ya. Padahal ijabahnya mah nggak ada pahalanya, yang jadi pahalanya mah ngangkatin tangan, ngucapin Allahumma Robbana, itu yang jadi pahala mah. Walaupun mulutnya minta sehat, minta lancar usaha, minta suami baik, minta anak nurut, di mulut mah begitu ya. Dan Allah tidak memberikan semua itu, enggak apa-apa, karena bukan itu tujuan doa kita. Tujuan doa kita mah mengamalkan perintah Allah. Dengan mengamalkan perintah Allah berarti kita namanya beramal soleh. Dengan amal soleh itulah nanti di akhirat kita bakal dapat balasan pahala. Biarin nggak dikasih juga apa yang dipinta di dunia, nggak apa-apa. Yang penting pahala doa saja nanti hilang, kan begitu ya. Tapi kan nanti semakin tulus ngedoanya, semakin ikhlas, semakin diresapi, atau Allah ge Maha Rohman Maha Rohim. Entar ge kalau udah ikhlas mah ngedoanya bakal dikasih, jangankan di akhirat, di dunia ge bakal dikasih sama Allah. Kan kita sekarang ngedoanya belum pada ikhlas, kita mah ya. Kita masih pengen ini pengen itu gitu ya. Jadi biarin dah. Belum ikhlas mah antepin aja, ngedoa aja dah terus dah, biarin.
asah aja, latih ikhlasnya. Target lama-lama kalau udah ikhlasnya bener, hatinya bersih, mah bakal dikasih sama Allah, bakal, yakin, bakal. Itu ya. Nomor 4, terus nomor 5 kamari apa? Ahli. Bagaimana keyakinan ahli bid'ah? Adat dititipi kekuatan. Nah, ahli bid'ah begitu ya. Ini bukan ahli bidah yang tadi, bukan. Yang muludan bidah, yang tahlilan bidah, bukan itu ya. Ini mah ahli bidah yang punya anggapan bahwa adat dititipi kekuatan. Adat itu apa kemarin? Ya Allah, mudah-mudahan lupa ya Allah. Hah? Adat apa adat? Jadi kan begini nih, misalnya kan Pokodim punya utang sama Mayajid, misalnya ya, Pokodim punya utang sama Mayajid, janjinya dibayar seminggu, tapi ini udah hampir lebaran ketemu lebaran belum dibayar. Contoh ini mah contoh. Pokodim gak punya utang ke Mayajid, yang ada Mayajid punya utang ke TUP, yang ada mah begitu tuh ya. Kali aja dibebasin sama TUP dah gitu ya. Kata Pokodim seminggu nih mau dibayar, udah mau lebaran ke lebaran lagi kagak dibayar-bayar ya. Akhirnya kata Majid begini, udah Pok, kalau utang Pokodim kagak mau dibayar, udah dah kita selesaikan saja secara adat. Kan begitu ya? Ayo dah Pok, kita selesaikan aja urusan utang ini secara adat. Kalau dengan secara adat kagak selesai, kita selesaikan saja secara adat-adatan. Secara adat kan baik-baik berarti ya. Tapi kalau udah adat-adatan kan ngamuk jadinya ya. Kan begitu kita ya. Kalau nggak bisa diberesin secara baik-baik, udah harus pakai kekerasan. Berarti kan begitu ya. Diajak baik-baik kok nggak mau aja. Wah, ini harus pakai urat kalau udah ini mah ya. Pakai otot ini mah ya. Jadi adat tuh begitu ya. Adat itu kebiasaan. Adat itu kebiasaannya. Jadi kata ahli bid'ah, adat itu memiliki kekuatan, kebiasaan. Contoh begini, biasanya orang kalau dibacok golok gimana? Biasanya ya. Orang nih kalau kena pisau gitu ya, keiris pisau biasanya gimana? Berdarah ya, berdarah kan ya, biasanya ya. Di Keranggan Kulon orang lagi ngirisin bawang kena pisau berdarah. Di Kampung Raden orang lagi nektekin bayam kena pisau berdarah. Di Tasik orang lagi ngirisin sayur berdarah. Jadi di mana-mana biasanya orang kena pisau berdarah. Di mana-mana biasanya. Nah, kata ahli bid'ah, maka berarti karena biasanya orang kena pisau itu terluka berdarah, maka berarti pisau itu mempunyai kekuatan. Gitu pemahaman ahli bid'ah. Padahal ada orang yang dibacok enggak mempan. Ada enggak? Ada ya, orang dibacok enggak mempan ya. Ngampul, golok ngampul, ke badannya ngampul, ditembak sama polisi, ngebul, peluru nggak tembus, kan ada kan yang begitu ya? Iya, apa dia punya ilmu kebal apa-apalah gitu ya? Artinya pemahaman ahli bid'ah ini terbantahkan dong. Kata ahli bid'ah katanya sesuatu itu punya kekuatan karena kebiasaan, tapi buktinya mana? Itu di Banten yang suka debus dibacok nggak mempan. Itu preman yang di Tanjung Priuk ditembakin polisi nggak mempan. Nah, berarti kan pemahaman ahli bid'ah salah. Dan memang yang sebetulnya begitu. Pisau hakikatnya tidak bisa melukai tubuh manusia. Yang bisa melukai tubuh manusia mah hanya kehendak Allah. Cuma syariatnya lewat pisau, begitu. Begitu kan ya? Balik lagi sama contoh yang tadi, biasanya nih ya, yang ngaji di Majlis Ta'lim Miftahul Huda, yang ngaji di Majlis Ta'lim Miftahul Bariyah, yang ngaji di As-Sa'adah, yang ngaji di Bah Tompel, yang ngaji di mana-mana dah. Biasanya kalau ngaji paham apa kagak?
Biasanya dulu biasanya. Yang namanya ngaji itu paham apa kagak? Paham. Biasanya paham. Kalau ngajinya didengerin, ngajinya serius, muka kitab, mau nyatet, paham. Ya pokoknya mah biasanya kalau ngajinya benar mah paham ya. Paham. Biasanya begitu ya. Maka kata ahli bid'ah bahwa ngaji itu punya kekuatan membuat orang paham. Kata ahli bid'ah begitu. Padahal kan itu terbantahkan. Ada orang yang ngajinya dinas khusu nyatet bawa kitab nggak paham. Ada. Contohnya juga nggak jauh-jauh. Ada pokoknya mah ya. Ada pokoknya mah ya. Karena paham bukan dari ngaji, paham dari Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Tadi kan kita ngedoa begitu. Tadi ngedoanya ke Mang Yazid apa ke Allah tadi? Iya kan, itu udah bener banget ngedoa ya. Sebelum ngaji kita ngedoa dulu, karena kita sadar yang bisa bikin pinter kita lain Mang Yazid itu bisa nanaon. Nyampekeun doang, mending lamun nyampekeun doang mah maca doang, Mang Yazid kita apalin teu. Lamun bukuna mah moal bisa. Mantak lamun bukuna teu kabawa minjem ka Teron kan gitunya. Saking bodohna Mang Yazid kan gitunya. Maca doang, maca. Boro-boro bisa minterkeun batur, diri lagi teu pinter kan gitu ya. Jadi maca doang. Yang bisa minterin siapa? Allah. Makanya sebelum ngaji kita minta, Robbi jidni ilma, ya Allah tambahkan saya ilmu, gitu kan ya. Warjukni pahma, kasih rejeki paham ilmu. Nah kan begitu kita minta tadi ya. Wa alhiqni bisolihin, ikut sertakan kami dengan orang-orang soleh. Jangan disatuin sama orang yang kagak bener. Saya mah ya Allah satuinnya sama yang soleh-soleh aja. Saya mah satuinnya sama ibu ketua. Mana ibu ketua? Oh iya, biasa buram-buram ya. Satuinnya sama ibu ketua. Ibu ketua mah soleha gitu. Satuinnya sama Madiah. Mana Madiah? Madiah mah aduh soleh banget kan begitu ya. Ngajinya istiqomah di zaman Ma Indun, Ka Ujang, aya geus Mang Yazid kan ya Allah Madiah. Can paeh mah mau dikubur Madiah mah pokokna namanya. Mal. Jelema kos Madiah mah lamun can paeh mau dikubur pokokna mah. Ahli pangaosan Madiah mah astagfirullahaladzim ya Allah luar biasanya. Kita nih yang muda-muda belum tentu bisa kayak Madiah ya. Ngaji dari zaman Ma Indun, Masya Allah. Ma Indun geus paeh. Sampai tekuat ngajaran Madiah, paeh Ma Indun. Terus pindah ke Ka Ujang sarua, tekuat ngajaran Madiah, paeh Ka Ujang ge. Mang Yazid mau ulah eleh pokoknya. Mang Yazid ulah paeh ngajaran Madiah ulah, Mang Yazid mah Madiah wae. Ulah eleh Mang Yazid ngajaran Madiah ulah. Luar biasa. Saya mah satukan aja sama Madiah yang soleh-soleh gitu ya. Kita minta begitu. Jangan disatuin sama orang yang kagak mau ngaji. Nggak mau kita mah jangan ya Allah. Jangan akrabin saya sama orang yang kagak doyan ngaji. Jangan. Saya mah akrabin deketin sama orang-orang yang rajin ngaji ya Allah. Itu yang soleh begitu ya. Yang ahli ibadah. Kita minta begitu. Wa alhiqni bis-sholihin. Karena walaupun kita rajin ngaji, kalau punya temennya yang kagak pernah ngaji, nanti kita bisa ke bawah, jadi kagak mau ngaji. Tapi walaupun kita malas ngaji, temennya yang rajin ngaji, pasti ke bawah mau ngaji. Maceblek teh rada berat men ngaji teh, tapi diajakan we ku yaya, jadi nepi deui kan eta. Emang luar biasa eta ya. Eta teh yaya anu ngajak ma eblek apa ma eblek ngajak yaya eta teh? Besti etamanya, besti surga etamalah pokoknya. Kan begitu ya, punya temen yang soleh mah ya, ngajakinnya teh yang baik-baik, kan gitu ya, ngajakinnya yang benar-benar. Lain ngajak teh ulin deui ulin kan gitunya. Mang Yazid eta ngajak ulin melulunya. Ngajak teh ulin ya ulin. Barang hakan we barang hakan. Enggak pernah ngajak besok Senin kita puasa yuk, enggak gitu. Kemis kita puasa enggak. Ngaliwat di mana ngaliwat?
Ngerujak di mana ngerujakan itu ya. Aduh. Gitu ya, ahli bid'ah. Kamari nepi ka mana? Ngajina kamari nepi ka mana kamari? Kamari kan nepi ka bid'ah. Tapi kan karena poho deui jadi nepi ka bid'ah deui kan itunya. Jadi alhamdulillah. Pokoknya lamun ditanya kumaha jijan bisa ngajawab diulang pokoknya mah. Lamun geus bisa ngajawab karek dilanjut. Ingat, lain hayang pinter tapi ngajinya itu yang dapat pahala. Walaupun kagak nambah-nambah asal kita ngaji pahalanya enggak hilang. Enggak, ya. Jadi walaupun ini kitab enggak tamat-tamat juga enggak apa-apa ya, pahalanya mah enggak hilang. Iya. Jadi doa seorang guru adalah muridnya jangan pintar ya. Karena kalau muridnya pintar nanti gurunya nggak jadi guru jadinya ya. Jadi sudahlah kita masing-masing pada tempatnya. Enggak, tetap ya kita ngaji pengennya mah paham, berusaha pengen ngerti, pengen dapat ilmu, pengen nambah ilmu, pengen kita itu gitu ya. Tapi ingat itu mah formalitas. Intinya mah hayang boga sehat panjang umur supaya bisa ngaji. Intinya mah itu ya, pengen bisa ngaji. Pintar nama bonus, pintar namanya. Ya kalau mama ngaji diulang-ulang sampai 100 kali masa nggak inget ya. Iya kan karak 2 kali, berarti kan masih ada 98 kali lagi. Ngebahas ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan manfaat, amin ya Allah ya Rabbal